Halo Bunda, selamat datang di channelnya si Bocil Rafka. Halo Bunda. Pada episode sebelumnya kita membahas tentang kehamilan di luar kandungan atau ektopik. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kehamilan di luar kandungan merupakan kehamilan yang terjadi tidak di dalam rahim. Permasalahan kehamilan ini terjadi karena perjalanan sel telur mengalami hambatan akibat penyempitan tuba Fallopi, sehingga menyebabkan sel telur menempel di tempat lain yang bukan berada di dinding rahim. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyebab dan bahaya kehamilan di luar kandungan atau ektopik. Penyebab terjadinya kehamilan di luar kandungan ini, yang pertama, pernah ada riwayat kondisi hamil di luar kandungan sebelumnya. Kondisi hamil di luar kandungan yang terjadi pada seseorang biasanya disebabkan karena ia pernah mengalami kondisi serupa di kehamilan sebelumnya. Dalam mempertahankan kehamilan, ini pun harus ekstra hati-hati, sebab tidak mudah untuk janin di dalam kandungan dapat berkembang secara normal. Apabila Bunda pernah mengalami kehamilan di luar rahim, sebaiknya apabila terjadi kehamilan berikutnya, segera lakukan konsultasi ke dokter atau ke bidan untuk penanganan lebih lanjut. Yang kedua, kebiasaan merokok pada ibu hamil. Gaya hidup yang kurang sehat seperti masih terbiasa merokok selama masa-masa kehamilan tentu dapat berdampak negatif untuk kesehatan. Perlu disadari bahwa hampir 11% dari kehamilan ektopik disebabkan oleh rokok. Selain itu, kebiasaan rokok selama masa kehamilan dapat mempengaruhi sistem pernafasan dan berpotensi terhadap kondisi hamil di luar kandungan. Untuk itu, menghindari potensi hamil di luar kandungan, sebaiknya usahakan untuk tidak merokok. Umumnya, kondisi hamil di luar kandungan terjadi pada usia kehamilan 4-12 minggu atau trimester awal kehamilan. Yang ketiga, mengidap endometriosis. Endometriosis juga dapat berisiko menyebabkan kondisi hamil di luar kandungan. Endometriosis adalah sebuah kondisi ketika sel-sel yang seharusnya berada pada lapisan dinding rahim justru tumbuhnya di tempat lain. Masalah seperti inilah yang mampu meningkatkan risiko terjadinya kehamilan ektopik. Bahkan kondisi ini juga sama seperti pada radang pelvis yang memicu kemandulan. Yang keempat, pernah riwayat operasi sehingga terjadi kerusakan atau pelengketan. Menjalani operasi pada bagian perut, termasuk operasi sesar atau operasi usus buntu, dapat memicu terjadinya kondisi hamil di luar kandungan. Tanpa disadari, operasi yang dijalani dapat menjadi salah satu penyebab lain kehamilan ektopik. Hal ini dikarenakan operasi bagian perut menyebabkan kerusakan pada bagian tuba Fallopi. Awalnya, kondisi hamil di luar kandungan akan menunjukkan beberapa gejala yang mirip dengan kehamilan secara normal, seperti mual, sering buang air kecil, hingga nyeri pada bagian payudara. Namun, Bunda perlu mewaspadai ketika kehamilan ini dapat gugur sewaktu-waktu. Yang kelima, adanya kelainan atau kecacatan atau infeksi yang terjadi pada tuba. Itulah beberapa penyebab hamil di luar kandungan yang bisa Bunda alami. Setelah mengetahui penyebabnya, Bunda sebaiknya menjauhi dan disarankan untuk tetap fokus terhadap kesehatan agar mampu menjaga kehamilan hingga tiba proses persalinan. Adapun bahaya kehamilan di luar kandungan atau ektopik adalah: yang pertama, pecahnya tuba Fallopi yang dapat berujung kematian.
Kondisi darurat medis yang paling berbahaya adalah kehamilan ektopik pecah yang dapat menyebabkan pendarahan internal, nyeri panggul dan perut, shock, bahkan bisa berujung kematian. Tanda bahaya pada kehamilan ektopik yakni apabila terjadi gejala pucat, lemas, dan nyeri perut berat yang muncul secara mendadak. Gejala-gejala ini menandakan adanya robekan tuba falopi akibat kehamilan di luar kandungan. Robekan pada tuba falopi atau rahim dapat menyebabkan pendarahan hebat di rongga panggul, dan oleh sebab itu pasien harus segera mendapatkan penanganan darurat. Yang kedua, mempengaruhi kesuburan. Hamil di luar kandungan dapat berimbas pada kesuburan dan mungkin menurunkan peluang kehamilan. Setidaknya, jika tuba falopi lainnya masih dalam kondisi baik, kemungkinan bunda akan memiliki peluang kehamilan kira-kira 60%. Yang ketiga, kehamilan ektopik berulang. Tak hanya mempengaruhi kesuburan, namun juga meningkatkan risiko kehamilan ektopik kembali. Pada kehamilan ektopik, janin tumbuh di tuba falopi yang dapat merusak jaringan tuba di sekitarnya. Hal ini memungkinkan sel telur kembali tersangkut di tuba falopi pada kehamilan selanjutnya. Jika bunda merasa memiliki risiko mengalami kehamilan ektopik, segeralah berkonsultasi ke dokter spesialis kandungan untuk memastikan kehamilannya. Setiap wanita yang pernah mengalami hamil di luar kandungan harus melakukan evaluasi sejak dini pada kehamilan berikutnya untuk memastikan bahwa kehamilan ada di dalam rahim dan bukan ektopik atau di luar rahim. Dan segera temui dokter jika menemui gejala-gejala kehamilan ektopik dini seperti pendarahan ringan di vagina, nyeri panggul saat hamil, lemas, pucat, dan muncul nyeri pada perut yang mendadak. Nah, itulah info dari si bocil nafkah. Semoga bermanfaat ya bun. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.